Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan dan telah kita rampungkan mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi. Dalam kajian kita kali ini kita masih membicarakan mengenai masalah mandi. Kalau dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai sebab wajibnya mandi. Dalam kajian kita kali ini kita akan menerangkan mengenai rukunnya mandi, juga sunnahnya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa fara'idul wudu wa fara'idul ghusli salasatu asya'a. An-niyyatu wa izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarati. Yang artinya kurang lebih fardunya mandi itu ada 3. An-niyatu yang pertama adalah niat. Yang kedua, wa izalatun najasati. Yang kedua adalah membersihkan najis atau menghilangkan najis dari badannya. Yang ketiga adalah isalul ma, meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Jadi 3 hal ini adalah yang menjadi fardunya wudu. Fardunya mandi. Fardu yang pertama yaitu niat. Fardu yang pertama yaitu niat. Karena sebagaimana yang sering kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya menurut madhabnya Imam Syafi'i, setiap ibadah dan setiap pekerjaan yang diwajibkan atau yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk sahnya ibadah tersebut atau kewajiban tersebut membutuhkan niat. Begitu juga karena mandi ini hukumnya adalah wajib, maka agar mandi tersebut sah, maka perlu untuk diniati terlebih dahulu. Itu semua adalah berdasarkan hadis, bagaimana yang sering kita sebutkan. Hadis yang termasyhur, hadis yang masyhur, yaitu hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal, setiap pekerjaan itu akan sah bila diniati terlebih dahulu. Adapun cara daripada niat dalam mandi ini adalah hendaknya dia mengucapkan niat tersebut di dalam hatinya dan disunatkan untuk mengucapkan dengan lisan. Hatinya berkata disertai lisannya juga berkata pula, nawaitu fardul ghusli. Atau nawaitu raf'al janabati. Atau nawaitu istibahatis sholah. Jadi kalau tidak bisa mengucapkan atau tidak bisa niat dengan bahasa Arab, ya niat dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa juga diperbolehkan. Dengan niat, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu juga sudah cukup. Atau saya niat fardunya mandi. Itu juga sudah cukup. Yang penting niat ini adalah dilakukan di dalam hati dan dibantu dengan lisan. Ya, sering kita
katakan dan sering kita jelaskan bahwasanya mengucapkan niat dengan lisan itu adalah sunnah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Seperti yang saya terangkan dalam kajian kita mengenai wudu dalam beberapa minggu yang lalu, bahwasanya mengucapkan niat dengan lisan hukumnya adalah sunnah. Dalilnya adalah dikiaskan dengan masalah haji. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji wada, beliau sebelum memulai haji, ketika beliau selesai mengerjakan mandi, kemudian ketika beliau naik ke onta beliau untuk melaksanakan haji, beliau membaca labbaik Allahumma bihajjin. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan mengucapkan niat dengan lisan hukumnya adalah sunnah, dikiaskan dengan masalah haji yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fardu, kewajiban yang pertama untuk mandi ini adalah niat, dan niat tempatnya adalah di dalam hati dan disunahkan untuk diucapkan dengan lisan agar lisan ini bisa membantu hati untuk lebih khusyuk dan lebih tafakur dalam berniat dalam mandi tersebut. Juga niat ini hendaknya dilakukan ketika pertama kali menyiramkan air ke badannya. Jadi karena niat itu adalah seperti yang sering kita jelaskan, niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, niat mengerjakan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya, maka waktu niat adalah ketika kita memulai mandi. Ketika kita mau atau ketika kita menuangkan air ke dalam atau ke badan kita, baru kita niat. Itu adalah waktunya niat. Kemudian fardu atau rukun yang kedua adalah izalatun najasati ingkanat ala badanihi, menghilangkan najis jika badannya terkena najis. Jadi menghilangkan najis sebelum kita memulai mandi adalah syarat sah untuk mandi itu sendiri. Kalau memang badan daripada orang yang mau mandi itu ada najisnya, najis ainiyah, najis yang kelihatan barangnya, maka sebelum dia mandi, maka dia wajib untuk menghilangkan najis tersebut. Untuk menghilangkan najis tersebut. Jadi sebelum dia mandi, maka kalau misalnya tangannya itu ada najis, kena tai misalnya, atau kena sesuatu lain yang najis, maka dibersihkan terlebih dahulu, sehingga najisnya menjadi najis hukmiyah, kemudian baru dia menuangkan air ke dalam badannya, ke seluruh badannya. Dan ini adalah madhabnya Imam An-Nawawi, bahwasanya kalau memang najis ainiyah itu sudah dihilangkan dari badan, tinggal hukumnya saja. Maksudnya najis ainiyah adalah kalau memang di tangannya itu ada najisnya, maka najisnya dihilangkan dengan bersih. Kemudian setelah itu baru cukup kita menuangkan air ke dalam seluruh badan dengan sekali basuhan cukup. Nah, tapi Imam Rafi'i mensyaratkan harus 2 kali basuhan. Basuhan yang pertama untuk menghilangkan najis, dan basuhan yang kedua adalah untuk menghilangkan hadas, Karena air itu kalau sudah dipakai untuk menghilangkan najis, maka tidak bisa kita pakai kembali untuk menghilangkan hadas menurut Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, selagi najisnya itu adalah najis hukumnya, sudah hilang barangnya, maka cukup kita menyiram badan kita dengan sekali siraman. 1 kali siraman ini untuk menghilangkan hadas, juga untuk menghilangkan najis. Tapi kalau Imam Rafi'i tidak, harus kita hilangkan dulu najisnya itu sampai hilang benar-benar, baru kita boleh menuangkan air ke dalam ke seluruh badan kita untuk menghilangkan hadas. Karena Imam Rafi'i berpendapat air itu kalau sudah dipakai untuk menghilangkan hadas,
kalau sudah dipakai untuk menghilangkan najis, maka tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Atau air itu dalam satu waktu tidak bisa kita pakai untuk menghilangkan hadas dan kita pakai untuk menghilangkan najis. Terima madhabnya atau pendapatnya Imam Nawawi lebih mudah, yaitu kalau memang najis yang ada di badannya itu najis hukmiyah atau najis yang enteng, sekali disiram sudah bersih, maka cukup itu sebagai pembersih dari najis juga sebagai pembersih dari hadas. Syarat yang ketiga adalah isalul ma ila usuli sya'ri wal basyara, yaitu meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Seluruh bagian tubuh harus terkena air. Baik kulit atau rambut, semuanya harus terkena air. Tidak seperti kemarin ya. Kalau dalam masalah wudu seperti yang telah kita jelaskan beberapa minggu yang lalu, untuk membasuh muka misalnya, kalau memang orang tersebut mempunyai jenggot yang lebat, maka kalau jenggotnya lebat cukup kita membasuh atau mengusap luarnya saja. Adapun dalamnya jenggot kalau lebat, maka tidak wajib kita basuh. Kalau jenggot itu lebat. Yang dimaksud dengan lebat adalah kalau memang ketika orang itu bercakap-cakap dengan lawannya, maka orang yang diajak bercakap-cakap itu bisa melihat kulit daripada jenggot yang ada di bawah dari dagunya itu. Tapi kalau jenggotnya itu sangat tebal sekali, maka dalam wudu cukup kita membasuh luar daripada jenggot tersebut. Adapun dalam daripada jenggot tersebut tidak wajib untuk dibasuh. Tapi dalam mandi tidak ada perbedaan. Dalam hal mandi di sini berbeda dengan wudu. Dalam mandi ini semuanya harus terkena air. Kalau ada orang yang mempunyai jenggot tebal atau mempunyai rambut tebal, maka semuanya harus kena air. Jadi harus lebih hati-hati. Mengapa kok di wudu di sana kok dipermudah, di mandi sini kok dipersulit? Bukan dipersulit, karena wudu itu kita lakukan secara terus-menerus. Paling sedikit kita melakukan wudu 5 kali sehari. Maka kalau kita wajibkan bagi orang yang punya jenggot tebal untuk menyampaikan atau untuk meratakan air ke dalam sela-sela jenggotnya sampai semuanya harus kena air, maka itu adalah sangat sulit dan ada masyaqqah. Lain dengan mandi. Mandi itu kadang-kadang cuma seminggu sekali misalnya. Maka di sini untuk mandi lebih diperketat. Semua bagian tubuh harus kena air tanpa terkecuali. Semuanya harus kena air tanpa terkecuali. Kalau ada perempuan misalnya, rambutnya itu dikelabang misalnya, atau dikuncir, atau disanggul, maka kalau sekiranya air tidak bisa masuk ke dalam rambut tersebut, kecuali harus dibuka kelabangnya atau dibuka sanggulnya, maka wajib untuk dibuka. Wajib untuk dibuka. Hal tersebut adalah berdasarkan apa yang telah dianjurkan dan telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, waqad su'ila 'anil ghusli faqala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalatha akuffin wa yufiduha ala ra'sihi thumma yufidu ala sa'iri jasadihi. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ditanya mengenai caranya mandi, maka beliau menerangkan cara mandi yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil 3 kali menciduk ya, 3 kali cidukan ya. Mengambil air 3 kali, kemudian beliau yang pertama adalah beliau ratakan air tersebut di semua kepala beliau. Kemudian beliau meratakan air tersebut ke semua badan beliau. Ini adalah cara mandi yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diketahui oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian juga adapun hadisnya Ummu Salamah, hadis Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Waqad sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ghusli. Sayyidah Ummu Salamah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya mandi, dan beliau adalah termasuk wanita yang mengkuncir atau membuat sanggul untuk rambut beliau. Bagaimana Rasulullah, apakah rambut ini, sanggul ini atau kelabang ini harus saya buka semuanya atau bagaimana? Rasulullah mengatakan, innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasayatin summa tafidina alaiki al-ma'a fattathurina. Kata Rasulullah, kamu cukup untuk menyiram kepala kamu 3 kali dengan air, kemudian meratakan semua air ke seluruh badan kamu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Sayyidatuna Ummu Salamah tidak memerintahkan Ummu Salamah untuk mencopot sanggul atau mencopot kelabang rambut beliau. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membasuh rambut Sayyidina Ummu Salamah dengan 3 kali basuhan. Ulama Syafi'iyah mengatakan hadis ini adalah mengatakan bahwasanya rambutnya Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah rambut yang jarang dan kuncirannya itu tidak kunciran yang kuat, sehingga kalau disiram dengan air semua rambut pasti terkena air, semua rambut pasti terkena air. Nah, ini adalah takwilan atau pentafsiran yang dikemukakan oleh ulama Syafi'i. Ala kulli halin, menurut ulama Syafi'iyah, semua badannya orang yang mau mandi harus terkena air, baik kulitnya atau rambutnya. Maka bagi perempuan yang mengkuncir rambutnya atau membuat sanggul rambutnya, maka harus dicopot kalau memang air tidak bisa masuk ke dalam sanggul tersebut atau tidak bisa menembus ke kuncirannya atau ke bagian dalamnya rambut. Kalau seandainya rambutnya itu sangat jarang, dan kuncirannya tidak kuat sehingga kalau disiram 3 kali begitu sudah bisa kita yakinkan atau bisa kita katakan semuanya akan terkena air, maka tidak wajib untuk kita copot kuncitan atau sanggulan tersebut. Ya. Juga dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Imam Ali karramallahu wajhah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yusib hal ma'u fa'alallahu bihi kadza kadza minan nar. Qala Ali famin samma adaitu sya'ri wa kana yajuzu sya'rahu radhiyallahu anhu. Imam Abu Dawud menceritakan dan meriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka mawdi'a sya'ratin, barang siapa yang meninggalkan satu tempat satu rambut yang tidak terkena air ketika mandi janabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya seperti ini di dalam neraka. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka beliau langsung adaitu sya'ri. Langsung saya memusuhi rambut saya dan saya potong rambut saya. Jadi beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah memotong rambut beliau dan selalu potongannya adalah potongan cepak pendek. Potongan pendek. Tidak pernah beliau memanjangkan rambut beliau. Itu semua adalah karena beliau takut jangan-jangan nanti ketika mandi ada sehelai rambut yang tidak terkena air. Kalau tidak terkena air, maka di sana dia akan masuk ancaman, akan terkena ancaman yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggalkan satu rambut saja tidak terkena air ketika mandi janabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang demikian di dalam api neraka. Ini adalah rukun yang ketiga. Jadi rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh bagian badan, baik kulit atau rambut, semuanya harus terkena air.
Kalau misalnya rambutnya itu panjang, waktu semuanya harus terkena air. Kalau misalnya ketika mandi rambutnya itu dikuncir, maka kuncirnya harus dicopot. Atau disanggul, maka sanggulnya harus dicopot. Atau dikelapang, maka kelapangnya harus dicopot agar semuanya terkena air. Tidak ada, di sini tidak ada pengecualian, semuanya harus terkena air. Tidak seperti wudu. Kalau wudu, seperti yang saya katakan tadi, kalau orang itu punya jenggot dan jenggotnya itu panjang dan tebal, maka cukup ketika membasuh muka, cukup untuk membasuh zahirnya atau luarnya jenggot itu saja. Adapun untuk meratakan air ke dalam jenggotnya, kalau jenggotnya tebal, maka tidak wajib. Tidak wajib. Ini adalah mengenai rukunnya atau fardunya mandi. Kemudian setelah selesai menerangkan fardunya mandi, Imam Abi Suja menerangkan mengenai kesunatan mandi. Beliau berkata, wa sunanuhu khamsatu asya'a. Adapun kesunatan mandi itu ada 5. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca bismillah. Wa ghuslul yadaini, yang kedua adalah membasuh 2 tapak tangan. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasukkan telapak tangan ke dalam air. Wal wudu'u qablahu, kemudian berwudu terlebih dahulu sebelum memulai mandi. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan menggosok semua bagian tubuh. Wal mualatu, dan mualah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan bagian yang kanan dari bagian yang kiri. Ini adalah 5 hal yang menjadi kesunatannya mandi. Kalau kita telaah dan kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan masalah mandi ini, maka bisa kita ambil suatu kesimpulan. Bisa kita ambil suatu kesimpulan mengenai cara mandi yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sunatnya yang dilakukan adalah pertama, sebelum mandi dia membaca bismillah terlebih dahulu seperti yang dikemukakan, yang dikatakan oleh Imam Abi Suja. Sebelum memulai mandi dia membaca bismillah berdasarkan hadis kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah fa huwa ajdar fa huwa aqta fa huwa abtar. Setiap perkara yang diperhatikan oleh agama, kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut hukumnya atau adalah perkara yang kurang berkah. Mandi, wudu, ini adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh agama. Maka sebelum mandi dan sebelum wudu kita harus membaca bismillah, biar wudunya ini berkah, biar mandinya ini berkah. Maka kesunatan yang pertama adalah sebelum kita melakukan mandi, kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu adalah membasuh kedua telapak tangan di luar tempat air, di luar jeding. Ini sebelum kita mulai wudu, ketika selesai Bismillah baru kita mulai membersihkan kedua telapak tangan. Tapi kalau membersihkannya jangan kita masukkan ke dalam kolam, tapi kita bersihkan di luar kolam. Setelah itu kita mengambil air, kita mencipuk air dengan gayung. Kemudian kita membersihkan kemaluan kita dengan memakai tangan kiri. Tangan kiri yang membersihkan kemaluan, tangan kanan memegang air. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan janabat, mau mandi, maka yang kita lakukan adalah membaca bismillah dahulu. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sebelum kita masukkan ke dalam jedingnya, ke dalam kolamnya. Kemudian kita ngambil air sedikit dengan tangan kanan. Terus tangan kiri membersihkan bagian kemaluan yang kena najis atau kena kotoran. Ini adalah kemudian setelah itu membersihkan kotoran yang ada di badan. Kita bersihkan kalau ada. Kemudian kita menggosok badan kita. Sebelum kita memulai mandi, sebelum kita mengguyurkan air ke atas kepala kita. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qalat Maimunatu wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli fa ghassala yadayhi marrataini aw thalasan summa afragha ala shimalihi fa ghassala mazakirihi summa masaha yadayhi bil ardi. Ini adalah cara mandi yang diketahui oleh Ummu Salamah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melakukan mandi janabat, maka Sayyidina Ummu Salamah yang mempersiapkan air untuk Rasulullah, mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau perhatikan pertama kali yang beliau lakukan ketika itu adalah membasuh kedua telapak tangan, dibasuh di luar tempatnya air, biar airnya tidak kotor. Kemudian setelah itu mengambil air secukupnya untuk membersihkan kemaluan. Ketika membersihkan kemaluan, beliau membersihkan memakai tangan kiri, faghsala mazakirihi, summa masaha yadayhi bil ardi. Kemudian beliau menggosokkan tangan beliau, tangan kanan dan tangan kiri ke tanah. Karena setelah beliau memegang bagian yang kotor tadi, beliau maka menggosokkan tangan beliau ke dalam tanah agar bersih. Kalau sekarang ada sabun ya kita gosok, kalau sudah selesai kita membasuh atau membersihkan bagian yang kotor dari kemaluan kita, maka kita basuh dan kita kasih sabun tangan kita. Kalau dulu zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada sabun, sehingga beliau menggosokkan tangan beliau ke tanah agar tangannya tidak kotor setelah beliau memegang kotoran. Begitu juga sunahnya kalau kita misalnya setelah istinja, misalnya setelah kita berak atau kencing, setelah kita cebok misalnya membersihkan kotoran, dan yang dibuat untuk membersihkan adalah tangan kiri, maka sebelum kita keluar dari jeding, kita harus membersihkan tangan itu. Kalau tidak ada sabun ya, kita gosokkan tangan ini ke tembok misalnya supaya hilang semua kotorannya. Kalau ada sabun ya, kita cuci dengan sabun dengan bersih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, setelah membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan bagian kemaluan yang najis, yang kotor, kemudian beliau membersihkan tangan kiri beliau yang telah dibuat untuk membersihkan kotoran tadi, kemudian beliau wudu dengan sempurna seperti wudu mau sholat. Seperti wudu mau sholat. Setelah wudu, baru beliau mengambil air sedikit dengan tangan beliau, kemudian beliau usapkan tangan beliau yang telah dibasahi dengan air tadi, diusapkan ke dalam kepala dan memijit-mijit kepala beliau untuk meratakan air yang beliau ambil ke dalam rambut beliau agar rambut beliau terkena air. Kemudian setelah itu, setelah mijit-mijit, baru beliau menyiramkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Setelah membasuh kepala disertai dengan niat ya, sertai dengan niat. Karena niat yang pertama kali dibasuh adalah kepala disertai dengan niat. Kemudian beliau Beliau membasuh bagian tubuh beliau yang kanan. Yang kanan yang di muka. Yang kanan di muka, dada sebelah kanan di muka. Kemudian yang kiri, dada sebelah kiri. Kemudian bagian belakang sebelah kanan. Kemudian bagian belakang sebelah kiri. Ini adalah sunnahnya. Dan hal tersebut dilakukan dengan 3 kali. Hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai caranya mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza ghatasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi. Wa fi riwayatin inda Muslim summa yafrughu bi yaminihi an shimalihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Wa indal Bukhari an Maimunah radhiyallahu anha wa ghasala farjahu wa ma asabahu minal adza. Summa yatawaddau kama yatawaddau lis-salati summa yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi. Summa yasubbu ala ra'sihi 3 ghurafin biyadihi summa yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Yang artinya hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mandi dari janabat, maka yang pertama beliau lakukan adalah membasuh atau mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah atau tempat air. Dalam riwayatnya Imam Muslim ada tambahan bahwasanya setelah itu maka beliau mengambil air, kemudian menuangkan air tersebut ke dalam farji, terus membersihkan farji dengan tangan kiri. Dalam riwayatnya Sayyidah Maimunah dari Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian beliau membersihkan kemaluannya dan bagian-bagian yang terkena najis. Kemudian beliau setelah itu wudu dengan sempurna seperti wudu ketika mau sholat. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air, membasahi tangannya ke dalam air, mengambil sedikit air, kemudian beliau tuangkan air tersebut ke dalam atau ke atas kepala beliau dengan memijit dan menyela-nyelai rambut kepala beliau. Setelah itu beliau menyiram kepala beliau dengan air sebanyak 3 kali, kemudian baru beliau menyiram seluruh tubuh beliau. Nah, ketika menyiram seluruh tubuh ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai bagian kanan, kemudian mengakhiri dengan bagian kiri, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tahurihi wa fi sya'ni kullihi. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang jika mengerjakan sesuatu memulai dengan bagian kanan. Beliau selalu memulai kaki kanan ketika beliau memakai sandal. Kemudian beliau juga selalu memulai bagian yang kanan ketika beliau menyisir rambut. Kemudian juga beliau selalu memulai bagian yang kanan ketika beliau melakukan toharoh. Dan setiap pekerjaan yang beliau lakukan selalu beliau mulai dengan bagian yang kanan. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai menyiram kepala beliau 3 kali dengan air, baru beliau menyiram seluruh bagian tubuh beliau dengan air. Yang pertama kali beliau siram adalah bagian kanan, kemudian diikuti dengan bagian kiri, kemudian kanan yang sebelah belakang, kemudian kiri sebelah belakang. Setelah itu beliau mengerjakan seperti itu sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Dan disunatkan ketika kita menyiram bagian tubuh kita, kita disunatkan untuk menggosok setiap bagian tubuh, digosok dengan rata. Karena menggosok ini adalah sunnah hukumnya. Adalku menggosok tubuh ketika mandi atau ketika wudu hukumnya adalah sunnah. Juga untuk keluar atau khurujan minal khilaf, keluar dari pendapat orang yang mengatakan bahwasanya menggosok hukumnya adalah wajib, yaitu pendapatnya ulama Malikiyah. Maka disunatkan bagi orang yang mandi untuk menggosok badannya. Kemudian juga disunatkan juga untuk ta'ahudul ma'atif, untuk lebih berhati-hati dengan lipatan-lipatan tubuh. Agar jangan sampai kalau orang gemuk misalnya, maka perutnya berlipat-lipat. Orang yang gemuk sering duduk, maka perutnya berlipat-lipat. Maka harus diperhatikan, jangan sampai sembrono, semuanya harus terkena air. Lipatan tubuh, lipatan yang ada di leher, kalau dia itu orang gemuk, lipatan yang ada di perutnya. Juga lipatan yang ada di kemaluannya, juga semuanya harus terkena air. Lebih diperhatikan dan lebih diwaspadai agar air bisa masuk, bisa nyampe ke dalam lipatan-lipatan tubuh. Lipatan-lipatan tubuh. Ya. Juga harus diperhatikan lagi kedua telinga harus diperhatikan. Karena lipatan telinga ini adalah sulit untuk kita capai, sulit untuk kita pastikan. Maka harus lebih untuk diperhatikan. Lipatan telinga, lipatan yang perut, ya. Kemudian bagian ketiak ini, kemudian bagian surah, ini juga harus lebih diperhatikan agar terkena air. Agar terkena air. Ini adalah sunnahnya mandi
yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga dalam hal ini dimakruhkan kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan dalam menggunakan air, karena berlebih-lebihan itu hukumnya adalah makruh. Karena termasuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Orang yang berlebih-lebihan atau mubazir adalah orang termasuk saudaranya syaitan. Maka dalam hal mandi ini juga jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Juga Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana yang diriwayatkan, yang meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad fa yatawaddau bil muddi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mandi jenabat beliau menggunakan satu sok saja air. Satu sok itu berapa? Satu sok itu kira-kira 4 kali mud. Satu mud itu satu kali ambil air. Kalau kita mengambil air dengan tangan gitu, satu kali ambil air dengan tangan ini satu mud. Kira-kira ya 0,75 liter, tidak sampai 1 liter. Berarti kalau satu sok berarti gampangnya 4 liter lebih. Yaitu 3,5 literan gitu. Satu sok itu. Ya itulah air yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk melakukan mandi janabat. Adapun wudu beliau tidak lebih dari 1 mud. Wudu beliau tidak lebih dari satu mud. Juga sahabat Jabir, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, berapa sih air yang dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk mandi dan untuk wudu? Maka beliau menjawab, yakfika sa'an. Faqala rajulun, ma yakfini? Faqala Jabir, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. Sahabat Jabir suatu ketika ditanya oleh seseorang, dan orang tersebut bertanya, wahai sahabat Jabir, berapakah ukuran air yang dipakai, yang cukup untuk kita pakai untuk mandi? Sahabat Jabir menyebutkan, cukup kamu untuk memakai 1 sok saja. 4 liter air cukup untuk mandi. Orang tersebut kaget, loh 4 liter tidak cukup untuk saya. 4 liter itu tidak cukup untuk saya pergunakan untuk mandi. Sahabat Jabir menjawab, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran. 4 liter ini, 1 sok ini adalah cukup bagi orang yang lebih banyak rambutnya daripada kamu dan lebih utama daripada kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya dalam mandi dan dalam wudu jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam penggunaan air, karena bagaimanapun juga air adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang tidak boleh kita hambur-hamburkan. Kita harus mengingat bahwasanya banyak sekali saudara kita yang tidak bisa mendapatkan air bersih. Maka kalau kita punya air bersih jangan dihambur-hamburkan, tapi kita jaga supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan nikmatnya kepada kita. Kita ini tidak akan merasakan hilangnya sebuah kenikmatan kecuali kalau kita, atau maksudnya kita tidak akan bisa mengetahui arti dan pentingnya suatu kenikmatan kecuali kita kehilangan nikmat tersebut. Kita tidak bisa mengetahui arti daripada seember air atau sekolam air yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau ketika tidak mempunyai air sama sekali, baru kita ngerti nikmat dan pentingnya seember air. Kita tidak bisa mengerti dan tidak paham mengenai pentingnya nikmat kesehatan kecuali kalau orang tersebut dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Ketika dia sakit baru dia ngerti betapa pentingnya kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Insyaallah untuk kajian kita yang akan datang kita akan membahas mengenai mandi-mandi yang disunatkan oleh agama.
mandi-mandi yang disunatkan oleh agama. Insyaallah akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Untuk kajian kita kali ini kita cukup membahas mengenai rukunnya mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita praktekkan dan bisa kita amalkan, sehingga dengan mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmu kita berlipat ganda tanpa kita ketahui. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyu'allimana ma lam na'lam wa yarzuqna al-amal bihi wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.